Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang Bapak Ibu guru banggakan, yang Bapak Ibu guru cintai. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap sehat dan tetap bahagia meskipun tetap di rumah saja. Bagi kalian yang ingin berkeluar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan dan usahakan kalau bisa tetap di rumah saja ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu guru ingin melanjutkan materi pembelajaran dari buku tema 5B, yaitu pada muatan pelajaran IPA dengan KD 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan dan sistem pernapasan pada manusia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sistem pernapasan pada manusia. Insya Allah di hari berikutnya kita akan masuk ke sistem pernapasan hewan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, bernafas. Kalau kita mendengar kata bernapas itu pasti aktivitas yang kita lakukan adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Yang setiap saat kita lakukan yaitu bernafas, kita membutuhkan oksigen ya. Menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, organ-organ pada pernapasan manusia itu terdiri dari yang pertama yaitu hidung, yang kedua ada laring, yang ketiga ada paru-paru, yang keempat ada alveolus, yang kelima ada faring, yang keenam ada batang tenggorokan, yang ketujuh ada bronkus, yang terakhir ada bronkiolus. Nanti akan kita bahas satu persatu mulai dari hidung sampai dengan bronkiolus itu apa saja, dan nanti kita akan tahu fungsi dari masing-masing organ pernapasan manusia dan berikut dengan cara kerjanya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Oh maaf, Bapak Ibu guru ada typo sedikit. Itu selaput lendir ya tulisannya ya. Nah, kalau lubang hidung kita sudah sama-sama tahu, dan di atasnya itu ada rongga hidung yang terdapat di dalamnya itu ada bulu hidung yang nanti fungsinya itu untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan ya. Jadi kita bernafas itu tidak semuanya yang kita hirup bisa masuk ke dalam tenggorokan dan paru-paru. Jadi dengan adanya bulu hidung itulah bisa disaring kotoran-kotoran yang masuk. Nah, selain dengan hidung, kita juga bisa bernapas melalui mulut. Tetapi bernapas dengan hidung itu lebih bagus atau lebih baik karena di dalam hidung itu ada yang namanya bulu hidung. Kemudian selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu pada kelembapan udara sesuai dengan tubuh kita. Selanjutnya setelah hidung ada tenggorokan ya. Setelah udara kita hirup melalui hidung, yang kedua yaitu melalui tenggorokan.
Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Jadi tahapan yang kedua yaitu melalui tenggorokan. Yaitu bagian-bagiannya ada apa saja? Yang kedua itu ada faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan, ya. Jadi ada persimpangan itu sebelum masuk ke sebelum masuk ke pangkal tenggorokan ada yang namanya faring. Di bawahnya faring itu ada yang namanya laring menghubungkan faring dengan trakea. Nah, itu yang di tengah-tengahnya itu namanya laring. Yang keempat ada trakea ini atau batang tenggorokan ya, merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan. Nah, ini yang tahapan kedua yaitu melalui batang tenggorokan setelah kita melewati faring, kemudian ada laring dan ada di situ batang tenggorokan atau trakea. Setelah itu ada bronkus. Nah, di situ bronkus itu cabang ya. Bronkus cabang, cuma gambarnya itu Bapak Ibu guru kurang begitu jelas. Sebetulnya itu di setelah trakea atau batang tenggorokan ada cabang yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Ada cabang dua itu. Nah, setelah tenggorokan kita akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada ya, di rongga dada yang sudah pernah kita bahas di buku tema 5A waktu itu mengenai rongga dada dan tulang dada. Yang pertama di dalam paru-paru itu ada bronkiolus. Nah, di tengah itu paru-paru itu ada cabang ya, ada cabang berbentuk V itu. Nah, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Jadi cabang yang bercabang dua itu namanya bronkus. Kemudian bronkiolus itu cabang dari bronkus. Jadi bronkus itu memiliki cabang lagi yang banyak itu namanya bronkiolus. Kemudian alveolus yaitu, nah ini tahapan terakhir, merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini yang tahapan terakhir. Kemudian setelah tahapan terakhir melalui paru-paru dalam alveolus, karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti itu. Jadi ada tiga tahapan ya. Ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian setelah itu ada sedikit tugas, yaitu kalian kerjakan di buku tulis ya. Nanti setelah ini kalian kerjakan di buku tulis dan dikirim ke Bapak Ibu guru wali kelas sesuai dengan nomor 1 sampai nomor 7. Kira-kira nomor 1 nama organnya apa, nomor 2 apa, dan sampai nomor 7. Setelah itu kamu bisa pindahkan nama-nama organ itu ke dalam tabel yang Bapak Ibu guru buat. Kemudian tuliskan fungsinya. Tabel itu kamu kerjakan juga di buku tulis. Kemudian kamu kirim juga ke Bapak Ibu guru wali kelas. Semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.